mewajibkan zakat dan seterusnya. Wow, di dalam memberi sumpah ramari, di dalam memberi sumpah yang terima, dan itu untuk kebaikan kita. Hikmah selanjutnya, manistal roba ayyudhilahullahu min syahwatihi wa ayyukhrijahu min wujudi ghaflatihi faqad ista'jaza qudratal ilahiyyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Kita baca dulu bersama-sama. Manistal roba ayyudhilahullahu min syahwatihi ayyukhrijahu min wujudi ghaflatihi faqad ista'jaza qudratal ilahiyyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Ayuhas salim. Bukan oke deh. Arah naon? Oh, itu kadangnya. Pindah hikmah. Jadi dalam hikam itu hikmahnya sekelompok. Nah, seperti yang barusan itu dari hikmah 196 mundur ke belakang sampai qayyidi ta'at itu tentang hakikat kewajiban. Pindah hikmah lagi, ini udah beda lagi substansinya, intisarinya. Anistaghroba, barang siapa yang menganggap aneh. Ayun kita, apa yang dianggapnya aneh? Ayun kidahullahu min syahwatihi, bahwa Allah dapat menyelamatkan ia dari belenggu syahwatnya. Kalau bagi saya, ya manusia dalam hal ibadah, manusia beriman ya, orang beriman dalam beribadah bisa dikategorikan 3 kelompok. Yang pertama, ada kelompok orang yang sulit diajak beribadah, males karena ibadah. Jangankan yang sunat, yang wajib pun banyak lewat, belepotan. Yang pertama, yang kedua, orang yang ibadah wajibnya udah rapi, udah bagus, tapi semangat ibadah sunatnya kecil. Cukup we urang mah asal ngalaksanakeun kewajiban, saya mah cukup ajalah asal melaksanakan kewajiban. Kalau sunatnya belum pingin. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga, orang yang kewajibannya sudah rapi, sunat pun berupaya dipenuhi sekuat daya dilaksanakan. Hayang sunat-sunat sapoe sapeting teh dilaksanakan. Taruhlah lamun dina salat teu cukup salat 5 waktu, tapi didampingi, dilengkapi dengan salat rawatib. Kalau yang rutin, terus malamnya tahajud, terus tasbih, terus hajat. Agak bergeser pagi setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh sekitar 1 jam 10 menit dari waktu subuh ada isyraq, ada istikharah, ada isti'adzah. Geser
15 menit dari waktu itu ada sholat duha. Ya. Bahkan yang kalau dari Suryalaya, amalan dari Suryalaya sunnah pangresa abah setiap waktu tersebut ada sholat syukril wudunya. Pasti we sholat sunat syukril wudu. Di Suryalaya mah leubet sholat sunat. Ya, banyak. Gak tahu berapa itu kalau dijumlahkan. Kalau pagi dengan sholat yang bareng dengan sholat duha itu syukrul wudu, sholat duha. Terus apa lagi? Awabid, kifaratul baul. Ya, coba saya baru mendengar ada sholat sunat kifaratul baul itu hanya dari Suryalaya. Dina kitab ge belum pernah menemukan. Ya, teuing beureum maca kitabna saeutik keneh. Dari Suryalaya ada yang disebut sholat sunat kifaratul baul. Sholat sunat untuk mengkifarati air pipis. Kenapa? Karena ada hadis yang menyatakan bahwa kebanyakan manusia disiksa di neraka itu salah satunya karena air pipis. Karena air pipis. Kalau secara fikih difahaminya, kalau pipis nggak benar, misalkan pipisnya sambil berdiri, ya terus ada cipratan-cipratan yang mengenai pakaian, nggak disadari, dipakai sholat nggak sah. Bisa begitu, tapi rahasia sesungguhnya nggak tahu juga. Hanya kalau dari dimensi fikih seperti itu. Ya, banyak orang masuk ke neraka itu mendapatkan siksa kubur karena tidak apik dina pipis. Maka di Suryalaya aya kifaratul baul. Salat sunat kifaratul baul, mengkifarati pipis. Bisi teh mah urang teh geus berupaya, kita sudah berupaya pipisnya apik menggunakan ilmu yang kita miliki, tetapi aya we meureun anu kaliwat mah. Ada saja yang menjadi sebab turunnya siksa, maka dikifaratan ke salat eta. Faratul baul. Terus apa lagi? Sudah ya 3. Kemudian rawatib. Nanti menjelang tidur ada lagi salat sunat. Salat sunat qabla naum. Ya. Ada salat sunat qabla naum. Eta teh di mana dasarna cenah aya salat teh rupa-rupa. Kalau menurut Uwa sih cukup dengan surah di dalam Al-Qur'an yang menyatakan ada ayat wa aqimus shalah, dirikanlah salat, atau wasta'inu bis sabri was shalah, meminta tolonglah dengan sabar dan salat. Itu menjadi dalil salat-salat tersebut. Ibu, bapak, kalau kita tidur suka ada khawatir gak? Kita ketika mau tidur nih, suka ada khawatir gak? Takut kalau enggak bangun lagi. Takut kalau lagi tidur ada semut yang masuk ke dalam lubang telinga, coba. Takut kalau lagi tidur ada yang masuk ke lubang-lubang yang lain, yang terbuka, yang gede. Karena mulut. Coba lamun aya cacing asup kadinya. Itu siapa yang melindungi, siapa yang menjaga kita? Walaupun dari sisi dari sisi sains, karena ada zat-zat itu di dalam telinga itu ada cairan berwarna putih. Kalau gendang telinganya pecah, banjir keluar. Tapi kalau enggak pecah itu fungsinya untuk melindungi itu. Melindungi telinga dari hewan-hewan yang mau masuk. Kugusi digitukeun. Takan coba we letak tai naon tah tai ceuli. Pernah nyobaan? Atuh keur meneliti mah kali-kali teu naon. Ya, agak pahit itu.
Itu untuk mengusir hewan-hewan yang mau masuk. Daku Allah digitukeun. Katakan ayah salat qabla naum, meminta pertolongan untuk tidur. Ya, untuk tidur. Banyak. Nah, kembali ke permasalahan awal. Jadi ada orang Islam yang jangankan sholat sunat, yang jangankan ke hal-hal sunat, kewajiban pun masih banyak terlewat. Sholat masih bolong-bolong, puasa tanggal 1 nepikeun ka tanggal 10 kuat keneh, tanggal 11 geus mulai susulumputan, cek orang Sunda mah godin, mulai bolong, terus dan sebagainya. Jadi jangankan hal yang sunat, wajib ke loba keneh kaliwat. Yang kedua, ada orang yang sudah mulai rapih kewajiban tetapi tidak ada keinginan melaksanakan hal yang sunat. Yang terakhir, orang yang kewajibannya rapih dan sangat menginginkan sempurnanya kesunatan. Nah, bagi orang yang ke-1 dan ke-2, nuka hiji jangankan sunat wajib ke kaliwat, nuka 2 wajibna sampurna tapi kahayang kana ngalaksanakeun kasunatan. Kira-kira kalau terlewat sholat tahajud dia merasa sedih enggak? Henteu damang-damang we, sing sering we kaliwatna cenah da wegah. Ya. Tetapi bagi orang yang nomor 3, mungkin di sini ada ini, banyak di sini yang begini. Ketika dalam hati ada keinginan, ada semangat untuk melaksanakan sebuah kesunatan, hal yang disunatkan, kemudian terlewat, akan timbul rasa penyesalan, sedih. Hari penting malam itu bagusnya tidur atau tahajud? Tidur atau tahajud? Tahajud, sepakat. Adakah keinginan ketika akan tidur, ya Allah, semoga Engkau membangunkanku jam 2 untuk tahajud? Aya keinginan seperti itu enggak? Ada. Tetapi kenyataannya bangunnya itu jam 4:30 lagi, setengah 5 lagi. Tiap malam itu. Ya, tiap malam niat hayang tahajud, udangna 4:30 deui. Hayang tahajud, udangna 4:30 deui. Gusti mani hese hayang ibadah. Ya Allah, betapa susahnya saya ini ingin ibadah. Ingin puasa sunat Senin Kemis, pentingna mah geus niat. Duh, kan pas isuk-isuk ngangse haseup Samsu, tawa ngangse haseup Marlboro, ngangse seungit kopi kapal api hideung teh, da tukang ngarokok mah jigana teh kabida keneh kudu kitu. Daripada kunaon mah katuangan mah. Ya. Ngahiliwir eta mah seungit. Hiji cek setan geus atuh gerang ngopi jadi tuh. Kan bae dah sunat masa kitu ge menang pahala. Ya, geus menang pahala maneh teh geus tinggal naon ayeuna mah. Hei urang ngopi. Batal. Eleh deui. Geus kitu mah kakarahannya kal. Terus seperti itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian wa ayyukhrijahu min wujudi ghaflatihi. Orang yang sudah ditalkin, talkin zikir ini sudah semua ya. Talkin zikir sudah. Kita diperintahkan untuk zikir sebanyak-banyaknya. Azkurullah dzikran katsiran. Berzikirlah yang banyak. Zikir yang banyak itu yang mana? Zikir yang tidak terhitung, karena nikmat Allahnya pun tidak terhitung. Setiap sholat 165 itu masih sedikit.
Ya, kalau dibandingkan dengan nikmat Allah, walaupun itu 165 pun banyak yang bolong. Ayo wes tilu deui. Berat. Ya. Harusnya banyak. Zikir yang banyak itu yang tidak terhitung. Bagaimana caranya? Yaitu yang menggunakan zikir khafi. Dimanapun, kapanpun, sedang apapun, hatinya terus berzikir. Nah, seperti sekarang sedang duduk begini. Jasad sedang beribadah ini karena berada di majelis ilmu. Tetapi hatinya gak tahu kemana. Aya nu geus ingat wae ka ieu mah. Komono anyar kawin mah ingat ka salaki, ingat ka pamajikan, nya di dieu tiris, usum hujan teu we hayang buru-buru balik. Ada juga yang hatinya lagi ingat pekerjaan. Nah, seharusnya dimanapun, kapanpun, sedang apapun, itu zikir khafi jangan lewat. Saya pun ini nih, barusan pas ngomong begitu, kakara, tadi poho itu sarua. Dah hese, tah ayeuna mah rada hirup tuh pas ngomongkeun bieu gua ngingetan salira. Jadi simkuring ka emutan tuh hirup tek. Tadi mah di bismillah bikin kat tadi hanya lapur. Susah. Nah, kita udah berupaya inginnya selalu zikir khafi terus. Ada yang sudah dibantu pakai jari. Kamana-mana utek-utekan mah ayo curug dana teh. Mun aya Ikhwan Suryala ya curug-curugna utek-utekan, lain keur ngaheureun anak kucing lain teh. Keur ngahirupkeun zikir dina hati. Ngabantuan tek kena bantuan. Geus dikitu-kitu ge tungtung nama curugna hidang kekieuan hatena mah malaweun deui. Jadi curug nu dikirana teh kieuan unggul. Hatena eueuh deui. Terus berupaya seperti itu. Oh ya Allah, susah sekali ingin bisa terus-terusan ingat kepadamu. Ya. Susah. Nah, kadang bagi orang yang seperti ini terus-terusan berusaha jasad melaksanakan kewajiban dan kesunatan dari Allah, hati diupayakan supaya tidak ghaflah kepada Allah, terus-terusan berzikir, tapi kenyataannya susah, suka muncul putus asa. Saya sering mengalami seperti itu. Masya Allah. Dahayang tiap penting tahajud gitunya. Cara batur garetol komo nuju aya uwa mah. Mun aya santri di dia kedua tahajud cek uwa mah eta mah lain calon ajengan. Ini kayaknya kebanyakan banyak santri juga di sini nih. Kada santri mah komo kiayeuna mah mu ajenganna. Santrina ge kudu ketawa tahajud komo geus jadi ajengan. Yang harus menyalurkan hidayah kepada umat. Mun aya santri kedua tahajud, ya calon gagal kata watak galak karena tahajud. Wajib di sini santri wajib tahajud. Ya wajib tahajud. Karena bagi seorang sufi, bagi pengamal tarekat, bagi seorang salik, seperti siapa salik itu? Yang mana salik itu? Ayuhas salik. Kita yang menjadi salik. Malam itu merupakan waktu yang sangat spesial, waktu yang sangat efektif digunakan untuk bermesraan dengan Allah, untuk bermusyahadah dengan Allah. Karena dalam sebagian hadis, dari sekian banyak waktu, 24 jam waktu, hanya satu waktu yang dinyatakan Allah turun ke bumi. Isyarat, lain berarti Allah goyobok di langit. Hambaku. Allah nama, ya begitulah, berarti turun. Ya. Hanya satu yang diisyaratkan Allah turun ke langit, yaitu ketika sepertiga malam. Ari ayeuna Allah aya teu di dieu. Aya teh. Kapanpun dimanapun ya Allah menyertai kita. Tetapi
untuk menunjukkan betapa pentingnya waktu malam untuk dipakai beribadah, dikiaskan, digambarkan seakan-akan Allah turun ke langit bumi, supaya ketika diucapkan seperti itu bagi orang-orang yang rindu kepada Allah, huda, bangun, siap ya Allah, aku akan menemuimu saat ini karena engkau lagi turun ke bumi. Bukan berarti sekarang Allah gak ada di bumi, padahal lagi tengah bumi. Kapanpun Allah menyertai kita, hanya untuk menunjukkan betapa pentingnya waktu malam diibaratkan Allah turun ke bumi. Penting, ya. Ya begitu, tapi kebanyakan dari satu minggu kita tahajud berapa malam? Sok tahajud Dara. Halo. Aduh, halo. Hai. Sok tahajud Dara. Oh sok. Dari seminggu berapa malam yang dipakai tahajud? 3. Atau sabarahan utarana tuh? 7 deh, 7 wengi tara tahajud. Heuh ya beren. Saminggu teh lapur teh. Ya susah. Nah, ketika kita terus-terusan berupaya untuk melaksanakan hal-hal yang sunat, hal-hal yang wajib, hati agar selalu berzikir, tapi kenyataannya susah, kenyataannya berseberangan, kemudian muncul putus asa, ya Allah meni hese-hese teuing ya ibadah. Ya Allah susah amat aku dibawa beribadah. Timbul putus asa. Nah, ketika hal itu dialami, maka faqadista jazal qudratal ilahiyah. Maka saat itu kita sedang menganggap bahwa Allah itu lemah. Kita sedang menganggap bahwa Allah itu lemah. Ya, ada 2 substansi di sini menurut saya. Yang pertama, kalau kita putus asa, kalau kita merasa mengatakan dalam hati, ya Allah susah teuing hayang ibadah, berarti substansi pertama, orang tersebut ada sombong. Apa sombongnya? Dia menganggap bisa beramal oleh upayanya. Saya bisa tahajudku semangat saya bisa tahajudku kekuatan saya. Maka ketika tahajudnya hilang, ketika tahajudnya susah, ketika tahajudnya malas, timbul, ya Allah susah amat diri ini di bawah tahajud. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa tahajudnya oleh saya. Ya, tahajudnya oleh saya. Padahal kita itu bisa jadi teguran dari Allah. Teguran dari Allah. Agar kita sadar bahwa sekarang kita sedang kedua tahajud. Tongkoho, jangan lupa bahwa ketika kamu rajin tahajud itu bukan olehmu. Kalau boleh saya tahu, apa ibadah yang rutin kita laksanakan, yang getol kita laksanakan apa? Bapak-bapak aja, bapak-bapak, kakak-kakak dulu, dan adik-adik. Ya. So, apa? Ini bukan untuk sombong, tapi ingin tahu aja. Misalkan akang punten, akang iya. So, aya amaan sok istiqomah dilaksanakeun. Tahajud duha gitunya misalkan duha. Eta teh mun urang getol duha sok emut ka Gusti. Tara nuhun Gusti. Gusti maparinan hidayah ka abdi kanggo ngalaksanakeun salat duha. Nuhun Gusti, Gusti maparinan kasehatan sehingga abdi tiasa ngalaksanakeun salat duha. Nuhun Gusti, lablos dinuhunkeun ka sok tara. Jarang tadinya menganggap bahwa orang
akan berani, akan ada perasaan meminta imbalan dari Allah kalau merasa ibadahnya layak dan merasa ibadahnya buatnya sendiri. Dia yang melakukan sendiri gitu. Kalau orang yang ibadahnya pun merasa Gusti ieu teh ku Gusti, kira-kira wani, ya Allah, motor, bieu teh mobil. Gitu mah. Mau ada urang bisa kieu ge usaha ku Gusti. Ya. Gitu. Nah, mungkin karena kita jarang berterima kasih kepada Allah, jarang menyadari bahwa kita bisa melaksanakan ibadah itu oleh Allah, maka oleh Allah dicabut dulu. Nges? Naon sia monggo ibadah tapi jadi lege? Naon sia ibadah tapi jadi ngagawekeun ka urang, ka aing? Pan kitu urang mah mun keur geto ibadah teh sok loba pamenta. Jadi Allah teh jiga bab, ya Allah pan abi tos duha, cing atuh, ya Allah abi tos tahajud, sok atuh hadirkeun. Jadi ka Allah teh kitu gitu, ngulikeun. Maka ku Allah dicabut lagi aja, geus atuh. Dileungitkeun hidayah tahajudna, dileungitkeun hidayah duha, dileungitkeun hidayah sedekah, cabut. Agar kita sadar bahwa dulu kita rajin ibadah itu oleh Allah tompo. Ya, diingetan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun enggak begitu, saya setiap ibadah selalu sadar bahwa itu atas hidayah Allah, tapi sekarang kok jadi sulit begini. Jangan ngomong begitu. Kalau begitu berarti kita menganggap Allah lemah. Lemah dari apa? Allah tidak bisa mengeluarkan kita dari belenggu syahwat. Allah tidak bisa mengeluarkan kita dari belenggu ghaflah. Maka saya berbagi resep yang diberikan oleh Pangarsa Uwa. Dulu kalau saya lagi mengaji dengan Pangarsa Uwa, keur ngaji jeung santri, itu yang bagi saya jatuh cinta kepada Uwa itu ya salah satunya beliau itu jujur ya kepada santri, jujur. Mohon maaf dengan tidak merendahkan guru-guru yang lain. Saya kadang pernah pesantren di Tasik, di Miftahul Huda cabang Manonjaya. Pernah ikut pasaran Alfiyah di Bantar Gedang, Cigureum, Tasik. Di beberapa pesantren sekadang sok aya guru teh anu wani nipu gitu ya ka santri teh. Mun keur ngalogat aya kalimah anu teu dipahami. Ya, padahal saya tahu maknanya, pernah buka kamus. Tapi kelihatan sang ajengan kurang tahu. Nah, ulang belenturkeun ka mana we kitu, asal temak ngalogatna teh. Keun bae jigana cek dina hadirkeun bae da santri mah nyawan ieu tipu we. Nah, Uwa paling gak suka ke kiai begitu. Uwa mah baheula di dieu lamun keur ngaji aya kalimah nu teh apa, tanyakeun ke santri. Nah, di antara yang suka katanyaan dengan Harun tah sok pangmacakeun jengan Romli di sagaran teh. Sok naroskeun ka santri mun teh apa. Di antara kejujuran beliau juga adalah ketika berusaha teh ngomongin apa ini? Dia teh ngomongkeun. Mitina teh. Di antara yang membuat saya suka kepada Uwa adalah kejujuran beliau. Selain itu ada juga kejujuran beliau begini. Ketika ingin mendidik santri agar rajin tahajud, cek Uwa barudak, da Uwa ge sarua jalema. Uwa teh sarua berat hayang tahajud. Uwa juga sama susah untuk bangun. Jam 3, setengah 4 itu susah. Ya, Uwa juga banyak kelewat. Sok jujur, Uwa. Tetapi
ketika Wak belajar, ketika misalkan bangun jam 2, ketika bangun setan mulai nyerang. Sebentar, cek setan, sare deui we. Tuh selimut betot deui. Komo aya usum tiris dina grup tiris tong tahajud sare we. Tah, kata beliau, wah kadang sok eleh, sok hayang naon deui tah. Sare deui. Tapi kata Uwa belajar meminta tolong kepada Allah. Ini maksud hikmah ini juga menurut saya begitu. Ya, ketika kita merasakan malasnya beribadah, entong dilawan kuburan. Entong dilawan kusorangan, entong. Da moal kuat. Ya, hayang ngalawan nafsu jeung setan moal kuat komo setan. Geus profesional atuh, makrifat ge heulaan setan, urang mah ayeuna keur kokosehan keneh dihanap. Jatuh bangun, disoledat, digebrus, disereuleuh, dikosewan, dijongkewang, rupa-rupa Sunda istilah lampuna teh. Indonesia mah labu jatuh. Setan udah duluan makrifat, maka kita sulit mengalahkan setan. Untuk itu uang mengajarkan ketika uang diliputi rasa malas, diliputi godaan setan, tungkul. Ngapain? Sare deui. Waktu itu mah kene. Bukan. Hidupkan apanya? Khofinya. Ya, mau pakai kata-kata boleh. Ya Allah, dalam Engkau yang memberikan hidayah, keinginan ke dalam hatiku untuk melaksanakan tahajud, ya Allah. Sedangkan sekarang aku diliputi oleh godaan setan merayuku untuk tidur lagi, nafsuku mengajakku untuk tidur lagi. Silahkan ya Allah, terserah Engkau. Ya, tolonglah aku. Cenah cek wae teh kadang keleset teh setan teh eraeun sieun. Ya. Jadi nu tadina ngajak sare teh leungit. Biji semangat aya naik deui. Tah uwa ge baheula kitu. Makanya sekali lagi, kalau zikir khofinya sudah jalan mah sudah terus-terusan hidup ya. Ingatkan lagi tuh nya. Jadi benar kudu loba ngomongkeun zikir khofi jika nanti. Saya terus terbantu teringatkan. Susah sambil ngomong sambil ingin zikir khofi susah itu. Kalau yang mendengarkan bisa aja sih. Bari melonggil Allah. Tapi bari ngomong, hese yang bari zikir khofi. Bisa-bisa kan keluarnya lain ngomong hikam jadi Allah terus segituan di sana. Susah. Kalau ngomong zikir ingat deh. Ya. Nah, jadi silakan dipakai, digunakan ya untuk melawan setan. Jadi dalam hikmah ini satu, agar kita rajin beribadah, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan merasa bahwa ibadah itu kurang lain, tapi minta tolonglah kepada Allah. Ya, yang kedua, ketika susah melaksanakan ibadah, jangan timbul putus asa, jangan nganaha-naha, ieu teh sesedih. Nah, kalau begitu berarti itu sedang melemahkan kekuasaan Allah. Sebab menganggap Allah tidak kuasa untuk mengangkat kita dari lembah maksiat. Untuk menyelamatkan kita dari lautan goplah. Allah kuasa. Allah Maha Kuasa. Bantulah dengan melaksanakan zikir khofi. Hikmah selanjutnya. Rubbama warodat, kita baca dulu bersama-sama. Rubbama warodatiz zulmu alaika liyu'arrifaka qadra ma manna bihi alaika. Itu ya? Hah? Benar itu ya? Nah.
Rubbama warodat, terkadang rubbama warodatiz zulmu, terkadang kegelapan itu datang alaika kepadamu, liu'arrifaka, supaya Allah supaya Allah mengenalkanmu qadroma mana, akan kadar barang mana yang telah Allah berikan, nugraha bihi, dengan ma tersebut alaika kepada kita. Jadi imam yang tadi sudah, kenapa Allah memberikan kegelapan dalam hati kita sehingga susah untuk melaksanakan ibadah? Liwarifaka qadron ni'ami, agar Allah memberitahu, agar Allah mengenalkan kepada kamu kadar nikmat yang telah Allah berikan sebelumnya, yaitu ketika kita sedang rajin ibadah. Kenapa Allah mentakdirkan kita menjadi susah untuk beribadah? Supaya kita sadar, supaya kita tahu bahwa ketika dulu kita sedang rajin ibadah, itu juga oleh Allah, itu juga nikmat Allah, kudu disyukuran. Ketika ada ikhwan yang curhat, dia jadi ikhwan sudah puluhan tahun, amalan harian dari Suryalaya sudah dilaksanakan semua. Ya, dzikir setiap sholat awal waktu berjamaah di masjid selalu dilaksanakan. Terus setiap pada sholat dzikir 165, bahkan ketika dalam perjalanan dia madzikir terus. Orang Garut. Kemudian khotaman setiap pada maghrib. Bahwa dari Suryalaya khotaman termasuk kewajiban mingguan, dia setiap pada maghrib dan isya bahkan. Setelah sholat tidak balah khotaman lagi. Sebelum tidur sholat qabla naum tadi. Bangun tidur tahajud. Terus menjelang isyraq, istikharah, isti'adah, duha, dilaksanakan semua. Tetapi dia mengeluh. Apa mengeluhnya? Saya ini amalan sudah dilaksanakan semua. Saya menduga ya benar rek minta karomah ya. Benar rek minta karomah, geus mudon dina. Ya jika rek minta karomah jelema. Tapi bukan, saya amalan sudah dilaksanakan semua. Tapi kenapa kok hati ini masih banyak lupanya? Saya memang getol sholat berjamaah di masjid, tapi ketika sholat hati ini banyak lupanya. Saya getol tahajud, tapi ketika tahajud hatinya memalaun. Saya capek begini, saya inginnya terus manteng aja bisa ingat kepada Allah. Dan emang karena nikmat ya. Ketika hati bisa terus berzikir itu nikmat gak? Nikmat. Kehidupan itu cerah gitu ya. Ketika hati terus berzikir kepada Allah, menghadapi kesulitan apapun gak kalap. Ya, gak kalap. Tenang aja bener itu, tenang. Maka orang tersebut pun sama. Saya inginnya terus-terusan bisa on terus gitu, itu zikir hobi terus-terus Allah. Tapi kenapa kok susah? Saya begitu dia ngomong begitu langsung ingat karena hikmah itu. Saya tanya, Bapak itu bisa melaksanakan tahajud, bisa melaksanakan duha, sholat berjamaah terus-terusan awal waktu di masjid, bisa khotaman tiap hari 2 kali. Itu pernah disyukuri belum? Pernah disyukuri belum? Sudah benar mereka, begitu teorinya. Ini teori ini benar. Ya kata dia, emang belum. Kenapa? Karena saya menganggap itu bukan nikmat. Jadi dia menganggap itu bukan nikmat. Yang dia anggap nikmat itu hatinya bisa terus zikir. Sehingga bahwa jasad bisa tahajud, jasad bisa duha, jasad terus-terusan berjamaah,
jasad bisa khotaman, dianggaplah ini nikmat. Dari kata dia, bagaimana saya mensyukurinya? Sedangkan saya tidak menganggap bahwa itu nikmat. Oh, kalau begitu pantas kata saya. Kalau yang ada enggak disyukuri, ya jangan ngarep-ngarep yang belum ada. Karena secara teori juga la in syakartum la azidan, ketaatanmu akan ditambah kalau yang ada sudah disyukuri. Yang ada sudah disyukuri, maka syukuri yang ada dulu. Syukuri yang ada dulu. Masalah hati can bisa manteng terus-terusan, nyata tinggal bari usahakeun. Tinggal bari usahakeun we. Entong teh diantep. Masalah susah, da tepi ka Allah mah lain ku zikir hopi urang lain. Kita sampai kepada Allah bukan karena zikir hopi yang kita lakukan, bukan karena ibadah yang kita lakukan. Saya mendengar kapannya Kang Haji menerangkan, itu karena dijemput oleh Allah. Yang saya dengar yang cintet yang itu naon teh? Budak ditah naon? Tapi nana mah usaha. Ku indungna di kumaha jemput. Nah, Allah pun begitu melihat kita. Ya, jatuh, bangun lagi, disolehan, nangtung deui, dikebrus, bangkit lagi, cek Allah eukeun, antepkeun, bungaheun. Ya, lamun urang teh geus we, siapa meureun. Tenang, keke usaha Allah dijemput. Dan moal aya nu sampai. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa ditolong oleh Allah. Semuanya oleh Allah. Tidak akan ada yang layak. Kalau mengandalkan ibadah-ibadah kita, tidak akan ada yang layak untuk sampai kepada Allah. Ada orang ibadah naga itu loba campuran ujub ria takabur sum'ah segala rupa. Ya, jangan kuat dalam hati bisa sampai kepada Allah itu dengan amal aja. Enggak, tapi oleh kasih sayang. Tuh, 2. Selanjutnya, ini masih tentang mensyukuri apa ya? Amal-amal. Malam ya'rif. Ayo sekarang. Malam ya'rif qadar ni'ami biwijdaniha arrafaha biwujudi fuqdaniha. Barang siapa yang tidak mengenal nikmat dengan keberadaannya, arrafaha biwujudi fuqdaniha, maka Allah akan mengenalkan dia terhadap nikmat tersebut dengan menghilangkannya. Ini sudah apa ya? Bisa dipahami kayaknya ya. Kalau kita tidak menemukan, tidak mengenal nikmat Allah yang ada dalam diri kita, padahal nikmat tersebut berada dalam diri kita, maka Allah akan membuat kita sadar akan keberadaan nikmat tersebut dengan mencabutnya. Eta gigi, kita punya gigi, kita punya huntu. Eta huntu teh nikmat sanes, nikmat. Lolobana kebanyakan sehari-hari sedang makan atau tidak sedang makan, kita ingat enggak nikmatnya gigi? Oh, kalau saya eta tuh enggak tahu kalau teteh-teteh dan aa yang gararanteng gini mah. Hayo, mun aya teh ayeuna we. Ayeuna mah cingna teh kada ingat barinya. Kada ingetan. Enggak sadar nikmat. Maka jangan aneh kalau nanti kalau dicabut kenikmatan tek timbul naon? Nyeri huntu nyanyautan. Gusti nu agung. Banget nyeri kan. Jedut. Kakara Gusti nikmat. Nah ini nih lidah. Sedikit sekali waktu yang saya gunakan untuk mengingat nikmat lidah. Jadi tepira aya barusuh nyenghel hiji di palebah dieu tah barusuh teh
Anu lamun ngomong teh ngagesrek kana naon? Kana gigi. Tadi mah tadi begituan we teh ngagetruk barusu. Karasa kacaraan Gusti eta letah deui nikmat geuningan rasa nikmatna teh ayeuna we geus dibere barusu dan kamari mancan dibere barusu teh karasa nikmat. Gitu ya. Ini bisa dipahami lah kan. Ini kalau fisik, harta juga begitu. Ya, saya dengar semalam kata Kang Haji, jangan menunggu kaya untuk berinfak, tapi berinfak agar kaya. Kalau kata wa anfik ma fil jeb yati ma fil geb. Ancenah. Anfik ma fil jeb yati ma fil, infakkan yang ada di jeb sakumu, yati ma fil geb, nanti kamu akan diberi dari yang gaib. Lain ti gaib datang jin mawa karung kesina duit teu, maksudna mah dari hal-hal yang tidak terduga juga. Ya, santri hikam jangan ada yang pelit. Ya, uang mengajarkan kita untuk tidak pelit. Di antaranya apa contohnya? Eta we atuh sanes mungkin-mungkinnya sahur gratis. Ya, itu kan kedermawanan uang dan bumi. Karena bagi beliau-beliau dengan mengeluarkan uang untuk disedekahkan diinfakkan bukan mengurangi uang, tapi justru malah nambah-nambah. Dulu kalau uang masih ada secara fisik, ketika beres hikam, padahal selama hikam itu mengeluarkan uang, ya, mengeluarkan uang pakai masak. Tapi justru beres hikam, Umi ngasih hadiah ke Uwa karena sudah beres hikam, dikasih yang beberapa tahun sebelum beliau meninggal dikasih mercy, ya, dan dia cina hadiah terus beres hikam. Padahal selama hikam mengeluarkan uang, tapi justru ya ada aja. Ya rezekinya selalu ada. Gitu. Jadi jangan ada yang pelit santri hikam. Ya di sini belajar walaupun secara aturan tidak ada santri hikam jangan pelit, tapi ya tinggal lihat contoh dari pengarsawa dan pengarsawa. Itu hikmah selanjutnya. Ini enggak terlalu dibahas lama ya karena sama substansinya dengan yang di atas. Terus la tudhisuka waridatun ni'ami adil qiyami bihuquqi syukrika wa inna dzalika mimma yuhittu min wujudi qadrika. La tudhisuka mengagetkanmu, waridatun ni'ami datangnya berbagai nikmat, anil qiyami dari memenuhi bihuquqi syukriha akan hak-hak syukurmu kepada Allah. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya yang demikian mimma yuhitu min wujudi qadrika. Nah ini beda kelas. Kalau kita mah tadi banyak nikmat susah mensyukuri. Kalau hikmah yang ini mah, ini orang yang mata hatinya dibukakan oleh Allah untuk melihat seluruh nikmat Allah yang ada pada dirinya. Tuh, gimana terjemahnya kieu? Janganlah datangnya banyak nikmat malah membuatmu bingung untuk memenuhi kewajiban syukurmu. Ini sama sudahnya begitu. Kalau kita masih di kelas orang yang susah mengenal nikmat, banyak lupa terhadap nikmat Allah. Tapi di luar sana ada orang yang
sudah dapat melihat seluruh nikmat-nikmat Allah yang ada pada dirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu apakah kamu tidak melihat? Ini di luhur saujung rambut, di handap usap dampal, di gigir sebulir cinggir, itu semuanya diliputi oleh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Papayu. So, ya. Dulu yang suka yang suka disimulasikan oleh uak. Di luhur lah rambut. Dia naon cenah? Rambut. Nikmat teh gaduh rambut. Nikmat dalam mun rambutan mah kahiji ngewa. Punten beli anu teh rambutan ya. Ya kecuali lamun takdirna kitu nya teh sawios. Ieu mah bayangkeun ka istri gerak. Gaduh bojo, gaduh. Istri punya. Bayangkan ketika bapak pulang dari hikam berharap untuk mengkodok 6 hari ke belakang. Ketika sampai ke kamar, dibuka kerudung, ternyata istri bapak jadi botak. Ruas semua. Pedul. Di mana aja tuyul kieu meureun. Ya. Kira-kira melihat istri bapak botak lebih indah, lebih tidak indah? Gila. Ya. Yang pertama untuk keindahan, yang kedua untuk melindungi otak dari panas matahari. Bagi yang rambutnya tidak tumbuh ya mungkin si ultraviolet itu langsung meresap ke dalam itu. Tetapi keajaiban rambut, hari eta rambut jadina teh dina naon berupa dina sirah. Ari sirah di mana? Sirah teh ieu sakieu. Sajabi ti rambut aya sirah anu aya rambut anu sanesna, aya bulu anu sanesna teu aya. Sami jadina dina naon? Dina sirah. Tapi kenikmatan Allah eta dina rambut. Baheula urang pertama lahir eueuh rambutan, tambah waktu eta rambut nama jangan terus-terusan jangan. Lamun teh mah teu diteuk maka bakal terus jangan. Saur uwa da teu bisa kuring mah ayo mah sok asup teh. Ieu mah dangan anake diajar. Jangan. Lamun diibaratkeun kana langlayangan, osok langlayangan tara punten bapak. Kantos langlayangan kabungkut. Kantos ari langlayangan asana ti handap terus kaluhur terus majangan ngajauhan kunaon pangna bisa majangan eta si kenurna sabab aya golongan. Jadi tina golonganna terus majangan. Jadi kenur mah majangan teh sabab digulung kenurna dina golongan. Cing ari eta rambut majangan terus majangan aya golonganna henteu. Henteu. Terus majangan dijadikeun deui ku Allah jeung kawasa Gusti cenah cek para ahli eta rambut teh tiap poe nu gugur istri rek pameget kurang leuwih 40. Nu rontokna teh sanajan geus nganggo penting geus nganggo head and shoulder. Anggar pas anu rontok 40 pikeun ke 60 sapoe. Tapi teu karasa naon sababna nu jadina ge 125.000. Sekali jadina. Teu kawatakan. Terus panjangan. Kusaha teh dipanjanganna teh? Ku Allah. Nincakah handap eta dina luhureun panon aya nu disebut halis jadina sarua dina sirah, tapi kunaon eta halis man terus manjangan eta terus eureun. Coba lamun eta halis ku Allah terus dipanjangan ka dieu. Gila moal. Nyariweuh meureun kudu aya salon untuk mencukur halis. Ku
Allah dieureunkeun eureun sih eureun teu manjangan deui nya. Benar? Eta nikmat Allah. Ya. Kan terus papai ka handap sebutan bulu-bulu dan bulu-bulu yang lainnya. Terus eta gigi yang tadi disebutkan gigi. Sorry Imam Al-Ghazali dina Hikmatu fi Makhluqatillah, hikmah penciptaan makhluk Allah, Imam Al-Ghazali keur nalipak kana pemikiran jalma-jalma anu teu saladar kana nikmat Allah. Sorry Imam Al-Ghazali tingali eta huntu. Ya, eta huntu teh naon? Jenisna jenis tulang. Naon fungsi eta huntu? Kahiji pamantes. Pamantes. Sebelah mana huntuan ngomong ge moal betes model kieu moal. Ieu garelis kieu eta pada aya naonan. Da huntuan mah jadi ini. Aya huntu jeung dikeresakeun eta ku Gusti huntu. Tulangna teh misah-misah. Bener. Coba lamun tulangna ngahiji kabeh. Coplok hiji teh coplok kabeh. Dikeresakeun ku Gusti teh pisah-pisah gitu. Naon manfaatna ngarah coplok hiji aya nu saja. Ya teu sageblek gitu. Jeung da mun sageblek nyewa meureun. Gila ningalina naon ge. Huntu nikmat deui wae. Sok iraha mensyukuri nikmat gigi terpisah-pisah. Can teh apa? Karek apa lagi dia di meureun eta teh nikmat. Loba nikmat Allah nu aya dina diri urang anu can kapanggih ku urang. Banyak. Mata kan bisa dibaca eta kitab Al-Hikmatu fi Makhluqatillah karya Imam Al-Ghazali. Walaupun tak lengkap tapi setidaknya dibahaslah sebagian keajaiban-keajaiban dina anggota badan urang. Utama dimimiti angin, matahari, rurumputan, hewan-hewanan dibahas rahasiana jeung hikmahna keur urang. Nah, di antarana eta nu dina awak urang. Tah ieu panon, sok sadar teu eta panon bentukna kumaha? Ada teu buleun. Mah, buleun mah tuh jika nog mah justru lamun bulan alus pantes. Gila. Ku Allah dilancipkeun kitu. Set kitu panon teh nya. Dimencoskeun tungtungna. Nya. Naon manfaatna? Ngalirkeun si panon. Coba mun buleun. Nya. Di mana-mana bijieuna teh meureun. Ka dieu merebe panimah ti dia we wungkul bijieuna teh dialirkeun ku Allah. Masyaallah. Alhamdulillah. Tah ieu mah aya jalma teh dikeresakeun ku Gusti Allah atawa henteu ari kapanggih kabeh mah nikmat wae dina diri teh ngan karek dibere nyaho sakitu ge Gusti yakin masih loba keneh nikmat Gusti anu can disyukuran ku abdi. Masih keneh seueur Gusti abdi teu can terang yen eta teh nikmat. Nepikeun ka bingung atuh Gusti kumaha abdi mensyukuri nah ari kitu mah. Ya Allah, bagaimana saya mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang ada dalam diri saya ini? Sedangkan keinginan syukur pun itu merupakan nikmat lagi dari Allah. Behak. Ya, aduh maaf ya, saya jadi banyak gituan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, di sini banyak sepuh-sepuh. Punten bapaknya, maaf. Karena gimana ya, biasanya jeung santri gitu. Bingung mau mensyukuri nikmat-Mu bagaimana ya Allah. Sedangkan hidayah untuk bersyukur pun itu dari-Mu. Lisan ini mengucapkan alhamdulillah pun itu oleh bantuan-Mu. Betul? Kata lisan bisa alhamdulillah ku Gusti dikitukeun teh. Tuh nya. Beuki bijieuna ya teman. Ngesian teh aduh masyaallah punten. Ku Gusti digitukeun eta teh. Bingung mau bagaimana bersyukur. Nikmat Allah begitu banyak sampai hidayah bersyukur pun itu dari Allah. Bagaimana kalau begitu? Maka kata hikmah ini jangan
Jangan sampai dengan datangnya nikmat-nikmat Allah tudhis, itu bisa liar atau apa ya, melinghas. Ngalinghaskeun kamu atau menganggap membingungkanmu untuk bagaimana cara bersyukur. Nah, sebabnya kalau kita bingung bersyukurnya bagaimana, fa inna dzalika mimma yahuddu min wujudi qadrika, maka engkau sedang merendahkan kedudukanmu sendiri. Kenapa? Di dalam syarah ini disebutkan ada kisah Nabi Daud. Dina sarahna urang baca tuh. Ada di tengah-tengah. Dina qala Sahl bin Abdillah eta aya. Wa fi akhbari Daud alaihi salam, ilahi ibnu Adam laisa fihi sya'ratun illa wa tahtani matun. Bukannya itu. Kalau dalam Iqadul Himam ada ceritanya begini. Nabi Daud bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana saya mensyukuri nikmat-nikmatmu yang ada pada diri dan pada alam sekitar, sedangkan keinginan untuk bersyukur pun itu darimu, lidah bisa bersyukur pun itu olehmu. Bagaimana ya Allah saya bisa mensyukuri semua nikmat-nikmatmu ini? Kata Allah, senada dengan hadis Nabi yang idza dzakartani syakartani wa idza kafartani wa idza nasitani kafartani. Bagaimana caranya? Idza dzakartani syakartani, untuk mensyukuri nikmat itu ingatlah aku, kata Allah. Dengan hati selalu berzikir khafi, walaupun kita tidak ngomong ya Allah nuhun tina segala rupi nikmat terus dipasikeun, nikmat rambut, nikmat soca, nikmat panambung, jeung nikmat lambe. Teu ngomong kitu ge geus dianggap syukur ku Allah. Terus ya, terus hidup hatinya. Itu kita sedang bersyukur kepada Allah. Sedang bersyukur kepada Allah. Ya, saya ulang-ulang teh keur ngarasakeun saya ge. Simpel ge keur ngarasakeun dina hati. Ya, ngarasakeun, diajar ngahirupkeun maneh supaya terus-terusan zikir ka Allah. Idza dzakartani syakartani wa idza kafartani wa idza nasitani kafartani. Kalau kau lupa itu sedang kufur kepada Allah. Maka dulu Bang Rasawa mengajarkan kepada para peserta hikam bagaimana cara bersyukur akan segala nikmat Allah. Yang pertama, sadari bahwa itu dari Allah. Sadari bahwa itu dari Allah. Yang kita naon teh sadar bahwa itu dari Allah itu dengan apa teh ada dikir deh. Dan enggak akan bisa sadar bahwa nikmat ini dari Allah kalau hatena poho ka Allah. Balik deui kana zikir hobi terus. Sadari bahwa itu dari Allah. Kedua, gunakan di jalan Allah. Gunakan untuk beribadah kepada Allah. Pakai berjuang. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, maka gunakanlah untuk beribadah kepada Allah. Saya punya seorang guru yang sekaligus kakak saya sendiri. Dulu ketika saya belajar ngaji kepada beliau, di antara pitutur nu ayeuna dilaksanakeun, pika ayeuna dilaksanakeun. Mun boga baju anyar, buru-buru pakai salat heula. Memang dipakai mejeng, memang dipakai memikat pandangan laki-laki. Memang dipakai memikat pandangan perempuan, pakai heula naon? Salat. Ya. Arah ka bawa ibadah heula ta baju teh. Atuh panema kumaha kaos oblong atuh pakai kaos jero we. Kaos oblongna pakai, lapisi ku baju, lapisi dengan baju yang lain. Pakai heula ibadah. Itu mungkin salah satu metode
untuk bersyukur karena kita telah diberi nikmat punya baju. Ya, pakai ibadah. Di sini dulu mobilnya banyak. Ada Mercy, terus Alphard, terus Hardtop punya 2. Ya. Mungkin bagi sebagian orang, naon ajengan teh kiai teh ongkok kiai tasawuf tapi hubung dunia. Bukti kana dunia loba mobilna syirik cek buat itu boga teh kitu. Da mana ge hayang mun dibere mah. Ya, enggak, karena punya banyak mobil ya masing-masing penggunaan atau beliau jam terbangnya kemana-mana ya, atau pakai Alphard yang ke perkotaan, pakai Hardtop yang ke paluhungan, banyak kaluhun pakai Alphard atau rajin. Masing-masing ada alokasi, ada penggunaan. Ya, tuh. Bersyukur kepada Allah. Selanjutnya, tamakkunu halawatul hawa minal qalbi huwa da'ul idoli. Tetapna amisna hawa minal qalbi tina ati, bertetapnya manisnya hawa dalam hati itu merupakan ad-da'ul idolu, penyakit yang susah obatnya. Nah, di sini ada kalimat hawa, bedakan antara Hawa dengan Hawa. Kalau Hawa itu istrinya Nabi Adam, ibu Hawa. Kalau Hawa itu kecenderungan, kecondongan. Maka suka ada istilah hawa nafsu. Hawa nafsu itu kecondongan nafsu, karesep nafsu, kecenderungan nafsu. Kalau di dalam Iqadhul Himam, Syekh Ibnu Ajibah membagi halawatul hawa, manisnya hawa. Diulangi, hawa itu apa? Hawa itu apa? Kecenderungan. Jadi lamun hawa nafsu jadi kecenderungan nafsu. Nah, kecenderungan dari Sundana karesep beda deh ya. Susah juga tuh terjemah. Kecenderungan nafsu lah yang lebih enak, kecenderungan nafsu. Di sini dijelaskan bahwa halawatul hawa, manisnya kecenderungan nafsu itu ala qismaini. Manisnya kecenderungan itu, manisnya hawa itu ada 2. Yang pertama hawa nafsu, yang kedua hawal qalbu. Karek gadengnya. Simpul iman nembe terang ya teh. Nembe nguping. Nu populer mah istilah hawa nafsu, ari hawal qalbu mah tara aya nyebut hawal qalbu. Padahal qalbu oge punya hawa, punya kecenderungan. Aya 2, aya hawa nafsu, aya hawal qalbu. Fa hawa nafsu yarji'u li syahwatihal jismaniyah. Hawa nafsu itu kecenderungan-kecenderungan yang kenikmatannya kembali kepada jasad. Kahalawatil ma'akil, seperti manisnya makanan. Bukan makanan manis bukan, tapi enaknya makanan begitu. Enaknya makanan, wal masyarib minuman, wal malabis pakaian, wal marokib kendaraan, wal manakih istri, wal masakin rumah. Ya itu mempunyai kemanisan-kemanisan, kenikmatan-kenikmatan. Nah, kalau kenikmatan-kenikmatan, keenakan-keenakan yang kembali kepada jasad disebutnya hawa nafsu. Gitunya, begitu. Sedangkan wahawal qalbu wa syahwatuhul ma'nawiyah. Kalau hawa qalbu itu hawa yang ma'nawi. Seperti apa? Kahubbil jah war riyasah. Seperti mencintai kedudukan dan kepangkatan. Itu hawal qalbu itu. Di urang mah sebenarnya hawa nafsu ya seruannya begitu tuh. Benar. Ya, itu hawal qalbu. Kalau yang kembalinya kepada
kenikmatan maknawiyah, ruhiyah, maka disebutnya hawal qalbu. Wal izzi wal madhi, resep dipuji. Wal khususnya wal karomah, hayang karomah. Tah hawal qalbu wungkul. Nah, kalau manisnya hawa, kalau manisnya tuh jadi kanyahuan benar. Kira-kira yang dibicarakan hawa yang mana ini? Ini yang dibicarakan hawa mana? Hawa qalbu. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa da'ul idol. Tetapnya atau adanya hawal qalbu itu merupakan ada'ul idol, penyakit yang susah obatnya. Berarti seakan-akan bagi beliau kalau hawa nafsu itu masih mudah. Hawa nafsu masih mudah. Kenapa? Contoh. Tadi contoh hawa nafsu itu apa? Kenikmatan makanan, minuman. Untuk mendidik hawa nafsu, untuk mengendalikan hawa nafsu, kecenderungan nafsu. Kalau ingin mengendalikan nafsu makan, hawa nafsu makan, tinggal naon? Puasa, saum. Kalau ingin mengendalikan hawa nafsu masakin, malabis, manakih, kenikmatan pakaian, kenikmatan istri, kenikmatan tempat tinggal, rumah, tinggal naon hayo? Uzlah. Aya obatna. Tetapi halawatul hawal qalbi, kenikmatan hawa qalbu lebih sulit. Contohnya tadi apa contoh halawatul hawal qalbi? Hubbul jah war riyasa, resep diugung-ugung, hayang pang amang nawae, hayang pang aa nawae. Itu hawal qalbi. Nu kitu mah diubaran ku ibadah teu cager. Bahkan mungkin bisa jadi leuwih ngagedean. Yo, dalam diri kita misalkan ada keinginan untuk dimuliakan oleh manusia, gempur ku salat. Pok salat getol. Mungkin cager, mungkin ngagedean. Ngagedean. Beuki ujung, amang nya kiai luhur ilmu jembar pangabisa nya getol ibadah calon wali amang. Beuki ngagedean, matakan disebutna oge addaul idol, penyakit hese. Ya, susah menghilangkannya. Hayang karomah. Contoh hawal qalbu nu sanes hoyong kenging karomah, digempur ku ibadahnya beuki ngagedean. Mungkin membesar, maka dikatakanlah yang sulit. Tetapi bukan berarti ibadah tidak bisa menghentikan hawal qalbu. Bisa, hanya perlu bimbingan. Nah di sini makanya Syekh Ibnu Ajibah termasuk salah seorang pensyarah hikam yang mengaitkan hikam dengan Syekh Mursyid. Ketika ada permasalahan yang sulit diselesaikan oleh sendiri, seperti ini, mengobati hawal qalbu, maka beliau suka, ada beberapa hikmah yang seperti ini. Dalam hikmah-hikmah yang lain, suka dikaitkan oleh karena itulah pentingnya seorang guru dalam tarekat yang disebut mursyid. Tanpa adanya mursyid, kita akan sulit mengenali tingkah-tingkah nafsu. Kadang urang teh ngerasa bener bubuh masalah. Yang saya alami, contohnya nu kamari teh ya. Keur salat, Allahu Akbar. Asana mah ikhlas.
Torojol aya santri ningalikeun ka urang rei bunga ditinggalikeun ku santri eta teh geus ria moal apa nu kitu lamun teu dibarengan ku guru mursyid ya lemes ilmu kabatinan diajar jadi salik nempuh opat alam mulki malakut jabarut lahut jasad qalbu fuad sirri olah tutut lemes banyak hal yang lembut lamun teh mah teu dibarengan ku mursyid moal bisa naon sababna pan mursyid mah tos pangalaman mursyid tos pangalaman bolak-balik ka Allahna usulna bolak minang jadi geus apal rintangan-rintangan ranjau-ranjauna belah mana ieu nu bahaya ieu nu tempat bahaya tapi tetep kudu dihindari apal jalan liku-likuna kan ditunjukkeun ku mursyid jadi bimbingan mursyid itu lain enggak harus hayoh we kudu diomongan aing mursyid mah ngabimbing apapun hidayah yang masuk ke dalam kalbu, apapun kebaikan yang kita lakukan di dalam Al-Anwarul Qudsiyah, Imam Syaroni menyebutkan itu harus dikembalikan kepada guru. Kita bisa sholat tahajud, ya teh barokah guru. Kita bisa ngaji hikam, ini barokah guru. Kita bisa begini, ini barokah guru. Agar bimbingan guru terus mengalir kepada kita. Kalau kita menganggap ku aing putus jeung guru kudu inget we terus ka guru dina tarekat ya robitoh itu henteu disebutkeun ngalehkeun zikir mah ya tapi lebih diutamakan robitoh gitu kan ada hikayat Imam Hanafi radhiyallahu anhu ketika beliau sedang mendidik muridnya untuk belajar tarekat dibawa muridnya jalan-jalan ketika melintasi danau Imam Hanafi berjalan di atas air ningali kitu muridna kabitaeun hayang nuturkeun guru kumaha eta hayang desa kitu hayang nuturkeun ka dieu sebut Hanafi dina hate Hanafi walaupun asa-asa meureun sieun teh kuncluk bener celek lempang dina cai di tengah-tengah perjalanan dina hatena muncul juri ngiliburi setan pangkarwara ngagoda nah bet kudu Hanafi geus ka Allah diganti anu asalna Hanafi karena salega geus kecepluk langsung naon langsung leungit ka romah ya saking ku pentingna ka guru tuh contoh simkuring we kamari keur naon teh hayang nyium naon teh samemehna kuring teh geus ku zikir hopi di sian eta hate teh geus ku zikir hopi geus ku la ilaha illa anta geus ku naon deui kamari jadi teh ku sholawat geus Allah bahkan jeung muraqabah 7na sakar dah henteu kumaha dah kitu kabuktianana henteu bisa nama anggar we tunya mohon gitu bisa nama robitoh ka guru ya bisa anu asalna setengah jam teu beres-beres jeung geus panas suku geus getihan sirah geus nyungsep kana kelek batur dan peneh kuring batur jarang hayang nyolok eta kana kelek geus putus asa ngadenge mangwarasa geus 3 kali berijeng gampang cenah aing eleh si warsa terus parohid geus 3 kali aing urang cek teh sampai Gusti abdi teh kotor-kotor amat
Tadi tampi ku Gusti hayang nyium Hajar Aswad. Masya Allah. Terakhir eta mata geus terakhir Gusti mah. Karena Robito jadi 3 menit dia sakitu lempeng mapah jalan tepi gas bukan balik lagi aya nulungan pan hese keluar teh aya nu ngayekeun naon mengulurkan tangan ya tarima itu copot tarik manehna keluar dina lingkaran beres cuman rek minta duit padahal kabatur minta duit cenah teh dan teh nu gawe nulungan batu tapi hayang dikuliah urang geus ngodok tapi teu jadi jalan mana ketik mana begitu ya itu bukan lain saya tuh hebat dah puguh kuring mah geus 3 kali gagal wae nya eta mah karomah guru ya gitu. Nah, mengobati hawal qalbu itu lebih sulit dari mengobati hawa nafsu. Karena hawa nafsu bisa diobati dengan ibadah-ibadah fisik, sedangkan hawal qalbu tidak bisa. Harus ada bimbingan mursyid. Jarang sekali ada orang yang mengamalkan tarekat bisa usul kepada Allah tanpa bimbingan mursyid. Yang setahu saya, di antara yang tidak menggunakan mursyid adalah Syekh Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, kurun sahabat. Beliau orang yang tidak pernah bertemu Rasul, tapi hatinya sangat mencintai Rasul. Hanya mendengar dari orang lain saja sudah mengait hatinya. Sudah terikat hatinya dengan Rasul. Begitu tidak pernah bertemu. Rasul pun tidak pernah bertemu dengan dia, tetapi Rasul kenal melalui alam ruh kepada Uwais Al-Qarni. Makanya kalau kesini ada orang yang dikeresakeun ku Allah, bisa usul, bisa mengamalkan tarekat tanpa bimbingan mursyid, disebutna Uwaisiyah. Tarekatnya tarekat Imam Uwais, sebab beliaulah orang yang banyak sih sebenarnya, kesininya banyak. Ya, banyak. Tapi bagi kebanyakan orang, kalangan umum seperti kita, ya sudah aja, kita bermursyid. Jangan tidak mau mengikuti orang lain. Dina naon? Jadi murid batur oke sudah pupuk orang teu bisa. Gitu. Lanjut la yukhrijus syahwata minal qalbi illa khaufun muz'ijun au syauqun muqalliqun. La yukhrijus syahwata, tidak akan mengeluarkan syahwat. Syahwat mah naon? Karesep, kesenangan. Itu syahwat. Oh iya. Tadi kalewat sedikit. Ya, yang bisa dijadikan bukti bahwa mengobati hawa nafsu, mengobati hawa qalbu lebih susah daripada mengobati hawa nafsu. Kalau dalam ini disebutkan cerita Nabi Adam dan iblis dan setan. Nabi Adam sudah berada di surga. Terus Allah merintahkan sujud ke malaikat. Aya anu teu daek nyaeta naon teh iblis. Kunaon pangna iblis teu daekeun? Cek dina hatena ana khairum minhu. Ari eta hawa nafsu hawa qalbu. Hawa qalbu eta mah da bangsa ma'ani. Ketika punya perasaan seperti itu, maka iblis diusir dari surga. Tetapi sampai saat ini iblis masih begitu. Beda dengan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam, apa masalahnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga? Hawa nafsu, memakan. Lain buah susah sih. Di orang terkenal teh buah khuldi. Pada iblis ngarayuna make kata kholidin teh langgeng.
mun maneh ada buah eta bakal langgeng di surga. Syokat masdarna jadi khuldi, jadi buah khuldi, padahal bukan buah khuldi. Yang saya temukan dalam kitab Bada'i'uz Zuhur bukan buah khuldi tapi buah hintoh. Apa hintoh itu? Gandum. Tapi gandumnya beda jeung gandum di dunia segede pare. Cuma gandumnya butirnya segede buah kelapa. Manisnya lebih manis daripada madu. Makan buah eta, buah hintoh. Dalam riwayat lain ada yang menyebutkan tuhfah, tufah, apel. Ya. Jadi jangan ngomong buah khuldi tapi buah hintoh ya, buah gandum atau buah tol. Ya. Ini yang menggoda Adam itu, Nabi Adam itu adalah buah kenikmatan masyarib, maakil, makanan tepira. Ingin mencicipi buah hintoh tersebut, ditahan, maka diusir dari surga. Ya, tetapi setelah dari surga beliau taubat lagi. Nah, itu menjadi bukti juga bahwa mengobati hawa nafsu lebih mudah daripada hawa qalbu. Hawa qalbu itu yang menjangkit iblis, sedangkan hawa nafsu yang menjangkit Nabi Adam. Nabi Adam bisa tobat, hawa iblis nebikeun ka ayeuna teu tobat. La yukhriju syahwata minal qalbi ila khaufun muz'ijun aw syauqun muklikun. Tidak akan ada yang mampu mengeluarkan syahwat, keinginan-keinginan nafsu dari qalbu illa khaufun muz'ijun, kecuali takut yang mengagetkan. Aw syauqun muklikun, atau cinta yang sangat dalam. Ya, cinta yang sangat dalam. Jadi hanya ada dua hal yang bisa yang make naon deh. Tuh make adawat kosor deui wae. Nah, istisna sabada napi. Jadi eueuh deui. Hanya yang bisa mengeluarkan syahwat dari dalam kalbu hanya rasa takut yang menggoncangkan dan rasa cinta yang sangat dalam. Nah, contoh dasarnya itu aja. Kalau pemuda kampung lagi ngariung di pos ronda, kenaon kira-kira? Bergaplay bener. Biasanya, ya pemudana tos giringan hikama mau gaplay kira khotaman dia teh ge. Pikir we ayo. Mobile Legend. Ya, mun garaplay tiba-tiba ku Allah ditiup saeutik, ditiup lah malaikat datang ku Allah ditiup saeutik nepikeun ka pijil angin puting beliung turdar gelap terus goncang gempa bumi. Kira-kira neruskeun gapleh atawa jadi la ilaha illallah, la ilaha kayak gitu mah la ilaha illallah. Ya, yang sedang gapleh pun, yang sedang goplah, jadi buru-buru la ilaha illallah kulantaran sieun. Ya. Maka salah satu nazom yang dibuat oleh Pangaresa Uwa memasukkan khauf itu takut, roja itu berharap ke dalam nazom yang beliau buat. Aya teu Mang Rodi? Nanti hubungan orang jeung Allah, syukur tobat takdim hayat, mahabbah khauf jeung roja, latih diri sahat. Kali deui hubungan jeung Allah, syukur mahabbah, khauf jeung roja dimasukkan itu. Ya, karena ya beliau bikin nazom enggak asal-asalan. Diyakini bahwa sifat-sifat ini harus melekat dalam diri kita, dalam diri saling. Ayuhas saling
tapalkeun ieu sifat-sifat ieu. Tah. Ya walaupun mungkin sebagian di sini enggak menganggap wah mursyid ya enggak apa-apa. Mungkin banyak bahkan mursyid kita Abah Ano. Tetapi petunjuk dari beliau yang menurut sebagian orang masuk kelas waliullah, ya amalkan. Nanti latihan panah. Ya, wali teh naon? Ibarat panah teh amalan di walinya amalkan. Sebab ini diyakini bisa mengobati. Syukur, tobat, takdim ngagungkeun Allah, haya, malu oleh Allah, mahabbah, cinta kepada Allah, khauf, takut kepada Allah, roja, berharap kepada Allah. Syukur dan tobat. Pangarsawa ngajarkeun ka urang supaya apapun ibadah yang kita lakukan, apapun kebaikan yang kita lakukan, dahulukan untuk bersyukur. Jangan dulu meminta apa-apa. Bukan tidak boleh meminta, tapi make adab, menggunakan adab. Di antara adabnya ini, urang ketua tahajud, hayang barang penta, tong waka ya Allah motor, ya Allah mobil, ya Allah hayang kawin. Keun heula, nuhunkeun heula ya Allah hati nuhun. Kadinya heula nuhun, sanggeus nuhun hapunten dan urang ge resep mun jeung jalema papangida aduh hapunten, hatur nuhun, hapunten. Jadi nyaho adab. Kalaupun begitu, syukuri heula nuhun Gusti, hapunten. Keur ibadah teh barengan ku takdim, ngagungkeun ka Allah. Ya, ada rasa mengagungkan Allah dina qalbu, haya, malu kenapa banyak nikmat belum disyukuri, kitanya tukang maksiat. Mahabbah, cinta, cekuah, cinta ka jalema mah kasasama makhluk teu dipapatahan ge, teu dididik ge, ngaguluyur sorangan. Betul? Ibu mencintai suami dikepleng heula teu? Ah, teu. Geus harideng sorangan, tapi cinta ka Allah mah kudu dididik. Kumaha cara ngadidik nu pertama? Api-api cicintaan. Tahabbah itu pura-pura mencintai. Ya, ketika sholat, saya pernah mencoba mengamalkan ketika sholat. Ayo keur sholat hayangna buru-buru atau anteng bermesraan dengan Allah. Yang buru-burunya itu. Pernah dicoba. Hayang buru-buru sholat teh. Yang buru-buru anggeus teu ngeunah. Insyaallah teu betah. Tapi cek dina hatenya ingat ka urang. Cek dina hate cinta. Aku cinta kepada Allah, ya Allah, aku cinta kepada Allah. Dina hati dipaksakan ngomong gitu, dipaksakan cinta. Karena dibarengi kesadaran Allah mendengar ucapan saya, nah mulai biji ya, rada aya betah, teh hayang buru-buru deui. Cinta. Aku cinta padamu ya Allah, gituan. Sehere sebenarnya mah ya. Tapi ya memang ada manfaat. Aku mencintai. Ya karena dibarengi kesadaran Allah mendengar, ku Allah ge meureun qautah dibere rasa betah. Ada betah. Ya. Poho deui we kana cintana ge kana mahabbahna ya leungit deui we kanikmatanna. Begitu. Mahabbah, khauf, takut kepada Allah. Harus takut kepada Allah. Walaupun Allah kasih sayang, tetapi tipuan Allah lebih. Waduh, bukan tipuan ya. Naon atuh? Wa makarullaha naon teh makar-makar. Wallahu khairul makirin. Imun kajalama mah makiri teh tipu daya, tapi dia bukan tipu daya sih, tapi apa ya? Agak sulit memaknainya. Pokoknya mah apa ya? Bukan tipuan, kecohan itu ya. Kecohan Allah itu sangat lembut, sangat lemes. Ya, jangan. Tapi bedanya kalau khauf terhadap manusia,
Kalau kita takut kepada seseorang, biasanya kita menghindari. Kalau takut kepada Allah, justru kita semakin mendekat. Latih diri saatnya. Kama la yuhibbul amalal mustaraka, kadzalika la yuhibbul qalbul mustarak. Seperti itu di logat atasnya. Seperti Allah tidak menyukai amal yang mustarok. Amal mustarok itu amal yang apa ya? Yang selain diperuntukkan untuk Allah juga untuk yang lain. Seperti dengan riya kemarin, ya, kamu sholat untuk apa? Oh, supaya disebut soleh bumi toha. Nah, berarti itu amalnya mustarok. Allah tidak akan menerima amal yang mustarok seperti itu. Mangkana yarju liqa rabbih fayamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan menyekutukan Allah dalam beribadah. Ketika kita beribadah untuk disebut soleh oleh orang lain, itu berarti amalnya mustarok. Selain untuk Allah juga untuk yang lain, maka tidak akan diterima oleh Allah. La yaqbul wal qalbu mustarok la yaqbulu alai. Begitu juga hati. Hati juga jangan mustarok, jangan disertakan dengan yang lain. Qalbu itu hanya untuk Allah. Hal-hal yang lain simpan di luar qalbu. Qalbu itu hanya untuk Allah. Wal qalbu mustarok la yaq. Maka dalam ayat itu yang illa man atallahu biqalbin salim, yang akan mendapat kasih sayang Allah itu orang-orang yang menemui Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat dari apa? Dari mustarok ini. Jangan ada sekutu Allah dalam qalbu kita. Makhluk genggam di tangan, sedangkan hati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Anwarun adzina laha fil wusul wa anwarun adzina laha fil dukhul. Wallahu a'lam bis-shawab. Allah